Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Maduraman sini. Yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel Maduraman sini Andalah yang tahu pertama. Dan bantu like, komen, share ke semua grup kalian biar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Karena channel ini tanpa bantuan saudara-saudaraku semua nggak bakalan bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan aku ucapkan terima kasih yang udah mensupport, yang udah menonton setia dari channel Maduraman sini, yang baru jumpa, yang baru nonton, yang baru jumpa dengan channel Maduraman sini. Aku doakan semoga dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan dan dijauhin dari penyakit dan diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat dan diselamatkan dari siksa kubur. Mari kita ke tutorialnya aja. Kalau ada keluarga kita yang mati atau meninggal, kalau masih punya hutang, kita bisa menanggung hutangnya keluarganya yang mati. Bisa bapaknya, saudaranya, ibunya. Ini kalau udah mati. Contohnya, kalau ada salah satu keluarganya yang mati, terus dia bawa hutang, tolong ditanggung sama yang hidup, supaya yang mati itu nggak bawa hutang ke kuburannya. Jadi tangguhlah sama keluarganya yang hidup. Kasihan yang mati kalau bawa hutang. Seumpamanya yang mati itu bawa hutang, ya itu kasihan. Kayaknya yang mau masuk kubur ini kayaknya berat banget itu. Jadi kalau ada keluarganya yang mati atau meninggal yang masih punya hutang, tolong ditanggung sama yang hidup. Ini ada kisah masa Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu ya mau ngimamin orang yang mati, mau ngikutin orang yang mati, ya, mau iman itu yang semayat itu. Nabi Muhammad itu nggak maunya kenapa? Bukannya nggak mau dia males, enggak. Soalnya itu ya, yang meninggal tuh masih punya urusan. Jadi manusia ini ya, urusan sama Allah itu baik, dan urusan sama masyarakat itu baik. Karena kalau cuman urusan sama Allah itu yang baik, itu nggak bakalan baik juga. Contohnya orang itu bertakwa, ya, sholat 5 waktunya sholat 5 waktu
dijaga, nggak pernah ditinggalin, berbuat yang baik dan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu kan sama Allah udah baik ya, tapi sama sesama manusia itu nggak baik, karena nggak kayaknya punya rasa iri dengki, itu kan nggak baik. Kita ini harus seimbang, sama Allah baik, hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia harus baik. Dan bila kalau ada keluarganya mati, aku mohon tanggunglah hutangnya kalau masih punya hutang. Karena Nabi Muhammad tuh ya dulu mau ngimamin, jadi imam untuk nyolatin mayit itu ya, Nabi Muhammad tuh nggak mau, walau dipaksa sama sahabatnya, nggak mau, karena yang si mati itu masih punya urusan, punya hutang. Jadi kalau keluarganya mau meninggal, tanggunglah hutangnya yang meninggal itu, biar mati nggak membawa hutang. Kasihan nih yang mati itu. Kalau nggak punya, sumpahnya bapaknya mati, bapaknya itu masih punya hutang sama keluarga, sama orang, nah, itu tanggunglah biar si bapak itu nggak bawa hutang. Udah yang bapak itu dibawa, bapak sekarang nggak punya hutang, contohnya ini, bapak itu sekarang nggak punya hutang bapak ditanggung saya. Nah, itu kan bapaknya udah nggak punya hutang, nggak menanggung nggak punya hutang ya. Nah, yang anaknya yang punya hutang sekarang, soalnya udah ditanggung anaknya. Nah, itu bapaknya juga yang dibawa di kubur itu bahagia karena hutangnya udah dibayar sama sama anaknya. Sumpahnya saudaranya, anaknya nggak punya, saudaranya yang nanggung gitu. Nah, nanti setelah dapat 7 hari dari kematian, itu urus apa saudaranya itu punya sawah, punya apa, pokoknya dijual untuk bayar hutangnya. Nah, dan ini ya, kalau hutang itu jangan dibuat enteng, kalau punya harus bayar. Karena kalau orang punya hutang ya, kalau udah punya ditunda untuk membayar hutang, punya hutang, setelah hutang dia punya menunda untuk bayar hutang, setelah punya hutang pas terus mati ya, contohnya ini, dia yang mati itu semasa hidupnya udah punya, tapi dia nggak mau bayar, ditunda terus. Nah, jadi itu nggak boleh. Kalau udah punya untuk bayar hutang, bayarlah, agar hutang kita ini nggak dibawa mati. Terus ini contohnya ini ya, kalau kita punya hutang nggak punya untuk membayar, pas terus dia meninggal, itu bisa diikhlasin sama yang ngasih hutang yang mati itu. Kasihan dong,
atau menghubungi keluarganya biar keluarganya yang bayar hutang. Jangan diam aja. Kalau seumpamanya si A punya hutang, si A itu mati, urusin sama keluarganya yang masih hidup, biar si A itu yang mati nggak menanggung hutang. Urusin sama keluarganya yang masih hidup. Dan mari kita ini ya, untuk menjaga hati kita supaya hati kita ini bersih, jauh dari kekotoran, dan menjaga untuk setan gak bisa menggoda hati kita. Ingatlah sama Allah. Terus ingatlah kematian kita, jagalah sholat kita yang 5 waktu. Dan ini seumpamanya ya, ada orang tanya, Allah itu ada di mana? Allah itu nggak berada di mana-mana, karena Allah itu yang menciptakan tempat dan alam semesta. Jadi Allah itu nggak ada di mana-mana. Kan ada ya, ada orang itu Allah itu ada di atas, nggak ada di atas. Allah itu berada di mana-mana. Contohnya ini, ada orang pengen melihat lautan contohnya, terus orang itu berada di tempat yang rendah. Nah, itu yang kalau mau ngelihatin lautan, dia harus naik atas rumah atau atas gunung. Nah, itu kan bisa melihat lautan. Jadi itu bukan lautan dan ada di atas kita yang atas apa, kita yang berada di atas lautan itu. Kalau lautan tetap aja di tempatnya, gak bakalan pindah. Kita yang ada di atas lautan. Kalau lautan tetap aja di bawah. Contohnya ini ya, seumpamanya kita naik mobil, karena matahari itu kayaknya ngikutin kita. Kalau dilihat kan kayaknya ngikutin kita terus matahari itu. Nah, padahal itu matahari itu nggak ngikutin kita, cuman kita ngelihat tuh matahari itu ngikutin kita, padahal itu nggak ngikutin. Ya jadi ginilah, kalau kita ini harus percaya sama Allah, sama keberadaan Allah. Harus percaya kalau kita ini pasti kembali sama Allah. Kapan saja Allah memanggil kita untuk menghadap Ilahi. Karena di jalan kehidupan kita ini pasti diakhirin dengan kematian. Tapi nggak tahu kapan ajal kita itu menjemput kita. Ayo kita tingkatkan amal kebaikan kita. Kerjakanlah perintah Allah, larangan Allah dijauhin. Biar kita ini bisa selamat dari dunia sampai akhirat, bisa selamat dari siksa kubur. Jangan di masa hidupnya ini seenaknya sendiri.
Contohnya ini, ada orang cewek ya, cantik banget, terus cewek itu ngelihat orang kaya bawa mobil, bawa pokoknya kaya itu, terus cewek itu mendekatin cowok itu supaya bisa mendapatkan harta itu. Nah, jadi jangan mau kesenangan di dunia aja. Nah, itu kan perbuatan berdosa. Kalau bukan mahrumnya, ngedekatin itu udah berdosa karena dia bukan mahrumnya. Jangan ngikutin sama orang yang kaya itu. Jangan. Buat apa kita ngikutin kalau akhirnya dapat balasan yang setimpal? Gak usah, lebih baik kita menikah di hadapan penghulu, biar kita ini udah halal 100%. Kalau udah nikah itu udah halal, gak ada yang ngelarang kita mau pergi kemana sama istrinya, nggak bakal ada yang ngelarang. Tapi kalau masih bertunangan, masih berpacaran, itu masih belum halal, masih mentah. Contohnya ada mangga ya, kalau masih mentah kita makan kan rasanya itu kecut. Rasanya itu kecut kalau mangganya masih mentah kita makan, ya kan? Bener nggak? Masih mentah lalu langsung dimakan, itu rasanya kecut. Kalau mangga itu udah mateng dimakan, rasanya manis, segar. Nah, itu kayak seperti itu. Kalau kita belum menikah, mau mengerjain itu masih barangnya masih mentah semua. Jadi kalau mau dibikin mateng barang-barang itu, kita harus menikah di hadapan bapak penghulu. Nah, itulah baru kita mateng, baru halal, 100% halal. Carilah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jangan mencelakai kita sendiri. Ayo kita sama-sama untuk berbuat amal kebaikan, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ayo kita tingkatkan dari sekarang ini, karena kematian kita ini enggak bisa diungkiri dari kita. Kematian ini pasti mati. Dan ya udah dulu ya, maaf ya kalau ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf. Dan apabila menyinggung perasaan saudara-saudaraku dimanapun berada, aku minta beribu-ribu maaf dan tolong dimaafin, karena sifat salah, sifat lupa ini udah punya manusia. Ya udah dulu, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan semoga bisa buat saudara-saudaraku sadar dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.